Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini dalam lanjutan Speed Chess Championship 2022 yang mempertemukan antara Nihal Sarin yang melawan Ding Liren. Ini adalah salah satu bocah ajaib dari India, yaitu Nihal Sarin. Pada pertandingan Speed Chess Championship kali ini, di mana sebelum quarter final Ding Liren menaklukkan Chris Chuk dan Nihal Sarin menaklukkan Anish Giri. Dan pada kesempatan kali ini pertandingan antara Ding Liren dan Nihal Sarin adalah quarter final yang akan mendorong siapapun yang memenangkan pertandingan kali ini akan lanjut di semifinal. Oke, mari kita saksikan pertandingannya. Putih dipegang oleh Sarin dan hitam dipegang oleh Ding Liren. Pion didorong di 4 dan ini adalah King's Pawn Opening dibalas dengan Ding Liren, yaitu Sicilian Defense dengan pion di C5. Dilanjutkan kuda di F3 dan dijawab pion di D6. Kuda berkembang di C3 dan dijawab kuda hitam di F6. Dan ini adalah mengancam pion ke depannya. Pion didorong di E5 dan ini adalah salah satu yang jarang dilakukan, yaitu dengan mendorong pion di E5. Aduan diterima dan dimakan kembali dengan kuda di E5. Pion hitam didorong di A6, dijawab putih dengan pion di G5 sekaligus persiapan untuk melakukan fianchetto gajah. Menteri berkembang di C7 dan ini adalah ancaman pada kuda, maka dari situ diantisipasi dengan pion didorong di D4. Diadu juga dengan pion hitam di D4 dan dilanjutkan menteri makan pion tersebut. Kuda berkembang di C6 dan dijawab dengan kuda makan kuda di C6 dan di sini dimakan kembali dengan menteri di C6. Otomatis di sini menteri juga mengancam benteng putih, teman-teman. Dijawab dengan gajah di G5. Ini adalah langkah menarik, begitu juga dia adalah langkah pengorbanan yang dilakukan putih jika hitam menerimanya. Dan pada kesempatan kali ini langkah yang dipilih oleh Ding Liren yaitu dengan gajah berkembang di G4. Ini ada alasannya kenapa membuat langkah tersebut, yaitu jika menteri langsung gegabah dengan memakan benteng di H1, maka akan dijawab putih dengan rokade sayap menteri atau rokade panjang tepatnya di langkah ke-11. Dan di sini bisa dipastikan menteri akan siap-siap melakukan skakmat ya ke depannya, teman-teman. Jika itu terjadi tidak terjadi, misal dengan pengembangan gajahnya di F5, ancaman pada pion dan menutup kemungkinan terjadinya skakmat, maka bisa dipastikan putih akan mendapatkan menteri gratis hitam dengan opsi yaitu menggeser gajahnya di B5 skak. Jika dimakan dengan pion maka kita makan gajah menterinya di H1. Oke, maka dari itu Ding Liren tidak akan melakukan blunder yang terjadi seperti pos ronda ya teman-teman. Oke, langkah yang dipilihnya adalah dengan gajah di G4 dan di sini adalah memberikan opsi dengan putih tidak bisa melakukan rokade ke depannya. Oke, dijawab putih dengan gajah makan kuda di F6 dan di sini dimakan kembali dengan pion. Baru setelah itu gajah makan menteri makan gajah di G4 dan dilanjutkan menteri juga makan benteng di H1. Dan posisi di sini putih kehilangan bentengnya dan mendapatkan gajah. Ini adalah pertukaran kualitas yang dilakukan oleh hitam. Oke, dilanjutkan dengan rokade sayap menteri dan sekaligus persiapan untuk melakukan skakmat ke depannya. Maka cukup diantisipasi hitam dengan menteri mundur di C6 untuk antisipasi biar tidak terjadi skakmat dan dilanjutkan kuda di D5. Hitam menjawab dengan benteng di D8 dan dilanjutkan gajah berkembang di G2. Menteri menghindar di C8 dan ini adalah memberikan pin teman-teman. Maka dari itu menteri di sini mundur. Dijawab dengan raja geser di B1 dan dilanjutkan pion maju di E6. Oke, kita mundur satu langkah teman-teman. Di sini sebenarnya ada langkah pilihan hitam yaitu memakan menteri gratis. Tapi jika ini adalah pilihan, ini adalah jebakan sebenarnya teman-teman.
jika menteri makan, maka ini adalah blunder besar, yaitu setelah itu maka kuda akan melakukan skak, dan ini adalah skak mat ya teman-teman. Oke, maka dari itu pilihannya adalah dengan mendorong pion di AE6 mengancam kuda, maka dijawab dengan kuda makan pion di F6 skak, dilanjutkan raja mendekati E7 dan langkah menarik lanjutan yang dilakukan oleh putih yaitu dengan skak di B4. Karena apa? Di sini posisinya mengorbankan kuda teman-teman, dan pilihannya adalah raja makan kuda di F6, maka dilanjutkan menteri menskak kembali di H4, dijawab raja menghindar ke G6, benteng makan benteng di D8 gratis dan ancaman pada menteri, dan tepatnya di langkah ke-20 ini hitam menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan misalnya dengan stok piece, misal menteri menghindar di C7, maka dijawab skak di G4, raja menghindar di H6, dilanjutkan skak di H3, raja menghindar di G6, dilanjutkan skak di G4, raja menghindar di H6, maka kita skak kembali di H4. Oke, setelah ini baru raja menghindar di G6, maka pion didorong di F4 dan dilanjutkan dengan pion didorong di H6. Karena apa? Jika pion tidak didorong maka akan terjadi skakmat dalam satu langkah ke depannya teman-teman. Maka dari itu pion didorong untuk pelarian raja, dan setelah gajah di E4 skak, di sini salah satu opsinya adalah menutup dengan pion di F5, maka kita kembali skak dengan menteri di G4, pion tidak bisa makan karena terjadi pin ya, open. Oke, maka dari itu dijawab dengan raja menghindar di H7, dilanjutkan pengorbanan kembali dengan gajahnya di F5, dan setelah pion makan dan menteri makan, ini adalah skak kembali di F6. Ini tinggal apa pilihan opsi ya dari hitam. Di sini jika pilihan opsinya adalah G7, maka akan terjadi skak. Oke, kita contohkan jika benteng ke D7 skak, dan bisa dipastikan putih akan mendapatkan menteri hitam secara gratis setelah makan benteng. Atau ada opsi lain, yaitu jika di sini raja menghindar di posisi G8, maka cukup nanti menteri bisa makan. Dan ini adalah langkah grogotan yang membuat hitam kehilangan perwira, dan kedepannya bisa dipastikan hitam akan kalah. Oke, itu terima kasih teman-teman pertandingan kedua pemain jenius dari Ding Liren dan Nihal Sarin, yang akhirnya membuat Nihal Sarin melaju ke quarter atau semifinal yang menunggu antara pertandingan antara Hikari Nakamura. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini, dan biar bisa menyaksikan konten-konten selanjutnya. Oke, kembali terima kasih teman-teman.